Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Perkasa dengan NIM 21050200037 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unrah. Di sini saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Teori Organisasi Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurnia Rifai. Pertama, pengertian organisasi. Menurut Ernest Chen, organisasi adalah proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok. Yang kedua, menurut Cyril Soper, organisasi adalah perserikatan orang-orang yang diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian pekerjaan diperinci menjadi tugas, kemudian digabungkan dalam bentuk hasil. Yang terakhir yaitu menurut Kass and Rosenwig, organisasi adalah subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas, di mana ada orang-orang yang berorientasi pada ciri-ciri organisasi. Yang pertama, lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi antara anggota. Yang kedua, adanya tujuan yang sama antara anggota satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, dikoordinasi dan sengaja disusun. Yang terakhir, instrumen sosial yang dimiliki masa. Teori organisasi. Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi adalah diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Teori organisasi terbagi menjadi 6, yaitu teori organisasi klasik, neoklasik, modern, birokrasi, administrasi, dan manajemen. Di sini saya akan membahas tentang teori klasik. Teori klasik berasal dari dua teori, yaitu teori scientific management yang dikembangkan oleh Winston Taylor pada tahun 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1947 yang menekankan pada pentingnya struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Lalu teori klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Teori klasik. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu mempunyai susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Asumsi teori klasik menurut Goldman pada tahun 1988. Yang pertama, organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagi suatu organisasi, ada struktur yang tepat bagi tujuan lingkungan teknologi dan partisipannya. Yang ketiga, pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Yang keempat, spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. Yang kelima, koordinasi kontrol paling baik melalui otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Yang keenam, struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Yang terakhir, masalah organisasi merefleksikan struktur yang tidak tepat dan diselesaikan dengan perencanaan ulang. Teori ini juga berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan memiliki efek yang sama, yaitu yang pertama, birokrasi, dikembangkan dari ilmu sosiologi. Yang kedua, administrasi, langsung dari praktek manajemen, pusatkan aspek makro sebuah organisasi. Yang terakhir, organisasi manajemen ilmiah, langsung dari praktek manajemen, memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.